Halo, bertemu lagi di segmen kelima di materi akustik ruang. Pada segmen ini saya akan membahas tentang materi terkait cacat akustik. Ada beberapa cacat akustik. Jadi pada dasarnya cacat akustik adalah fenomena di mana fenomena fisik di dalam ruangan yang menyebabkan suara dari sumber tidak terdengar dengan jelas. Jadi pada dasarnya fenomena-fenomena ini akan menyebabkan suara terdengar menjadi tidak jelas dan bisa jadi ini disebabkan karena parameter karena adanya pantulan yang tidak dikehendaki atau bisa jadi karena adanya bidang-bidang yang menghalangi propagasi suara di dalam ruangan. Yang pertama adalah gema. Gema adalah pantulan suara yang datang terlambat sehingga menurunkan tingkat kejelasan suara. Kalau kita lihat di kurva ini, dia ada suara yang dia datang berulang dengan energi yang cukup besar pada periode yang cukup lama. Dan kalau kita melihat fenomena di ruangan, biasanya uh, suara langsung akan terdengar lebih dulu dibandingkan suara pantul. Lalu apabila suara tersebut memantul ke dalam ruangan, maka suara pantul itu biasanya energinya tidak sebesar suara langsung. Nah, ada fenomena di mana suara pantul itu kemungkinan tiba-tiba karena suatu permukaan yang keras atau adanya permukaan yang keras yang tidak kita kendalikan, tiba-tiba energinya naik cukup besar dibandingkan dengan pola peluruhannya. Jadi ditunjukkan oleh kurva yang ini nih, ada penaikan yang cukup besar di sini. Dan si gema ini pada dasarnya terkait dengan respon manusia akan bersifat mengganggu atau tidak. Jadi kalau misalnya nilai delay time atau waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantulnya lebih kecil dari 0,05 second, dia akan memperkuat suara langsung. Jadi fenomenanya adalah positif. Tapi kalau misalnya waktu tundanya antara 0,06 sampai 0,07 atau 60 sampai lebih dari 60 sampai 70 milisecond itu akan terasa berulang. Jadi kalau bisa kita katakan A akan terasa sekali suaranya bahwa terdengar AA. Itu sesuatu yang tidak dikehendaki. Kalau misalnya waktu tundanya antara 0,035 atau 35 milisecond sampai 0,07 second atau 70 milisecond, kualitas kejelasan suaranya menurun, tapi kita tidak akan merasakan pengulangannya. Jadi efeknya adalah kejelasan suaranya menurun, tapi tidak terasa adanya suara yang datang berulang. Dan kalau kita lihat tadi saya jelaskan akan menaikkan nilai tingkat tekanan suara walaupun polanya melurus dalam satu gradien. Jadi secara umum polanya melurus secara satu gradien seperti ini, tapi tiba-tiba ada satu kenaikan tingkat tekanan suara pada periode tertentu. Pada ruangan dengan permukaan-permukaan yang sejajar dapat terjadi fenomena gelombang yang berulang atau flutter echo. Jadi flutter echo ini adalah pada dasarnya kita menemukan echo yang tidak hanya sekali. Jadi misalnya ada sekali, lalu muncul lagi sekali lagi karena adanya permukaan yang sejajar dan terutama apabila permukaan tersebut keras. Apabila ruangan tersebut kalau dalam ruangan yang terhubung dengan ruang lain, terjadi juga fenomena gema yang berulang tapi disebabkan oleh ruangan yang lain. Jadi di dalamnya terdapat dua pola peluruhan, ini dari yang ini dari ruangan pertama, yang kedua ini dari ruangan yang kedua. Dan fenomena ini biasa disebut dengan fenomena ruang couple atau couple tomb, di mana waktu dengung dari ruangan yang terhubung dengan ruangan utama mempengaruhi hasil pengukuran atau waktu dengung tersebut terukur juga di dalam ruangan yang pertama. Terkait dengan gema dalam waktu 0,06 second atau 60 milisecond, soalnya menempuh jarak 343 milisecond, ini kecepatannya dikalikan 0,06 second, jadi sekitar 20 meter. Nah, pada dasarnya ini adalah satu nilai yang kita patokan bahwa maksudnya gema yang terasa berulang itu dapat terjadi apabila kita punya permukaan sejajar dengan jarak 20 meter. Ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan pada saat mendesain ruang apabila kita punya sebuah uh, sebuah bidang yang sejajar dengan jarak lebih dari 20 meter, maka gema dapat tersebut kita bisa kendalikan dengan misalnya menambahkan material penyerap suara di bidang yang berhadapan.
Dan pada permukaan-permukaan yang saling tegak lurus kita dapat ditemukan sebuah fenomena yang yang disebut dengan gema pojok atau kena echo. Jadi suara tersebut dipantulkan sejajar dengan suara aslinya. Nah, jadi pada dasarnya adalah kita harus mengendalikan permukaan di dalam ruangan. Caranya adalah dengan bisa dua macam. Untuk yang gema pojok ini, dengan cara memasang sebagian langit-langit dan seluruh dinding belakang dengan penyerap suara, atau kita juga membuat bidang yang tidak sejajar. Jadi ini adalah contoh pembuatan bidang yang tidak sejajar. Si bidang ini kita buat bersudut apabila tidak sejajar. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan dibuat bidang yang tidak sejajar, kita bisa mengendalikannya dengan memasang bahan penyerap untuk mengendalikan energi suara yang memantul sehingga tidak menyebabkan terjadinya echo. Jadi misalnya pada kasus ini di daerah yang B kita pasang penyerap suara mau sebagian atau seluruhnya tergantung dengan seberapa besar gema yang terjadi di dalam ruangan. Itu saja materi di segmen kelima tentang cacat akustik yang pertama. Kita nanti akan masuk ke segmen 6 dan akan membahas lebih lanjut fenomena terkait dengan cacat akustik. Terima kasih atas perhatiannya.